9 trik nabung paksa ala ibu zaman dulu yang bikin cepat beli rumah. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Sadar tidak sih, kalau sekarang mau punya rumah itu rasanya lebih susah daripada nahan lapar pas lagi diet ketat di tengah pesta kondangan yang penuh makanan enak. Belum lagi kalau kita baca berita atau artikel ekonomi yang bilang kalau kenaikan harga properti itu jauh lebih kencang daripada kenaikan gaji suami. Rasanya mau pingsan saja di atas tumpukan tagihan yang mulai menghantui setiap akhir bulan. Tapi tenang dulu, karena ternyata rahasia sukses orang tua kita zaman dulu punya istana sendiri itu bukan karena mereka ikut pesugihan, melainkan berkat jurus nabung paksa yang sangat legendaris dan super sakti mandraguna. Mari kita bongkar satu persatu cara mereka yang mungkin sering kita anggap kuno, padahal itu adalah kunci utama buat kita supaya tidak cuma bisa lihat katalog perumahan sambil menangis di pojokan kamar kontrakan saja. Ibu pasti ingat kan bagaimana hebatnya ibu kita dulu yang kelihatannya tidak punya uang banyak, tapi tiba-tiba bisa beli tanah atau renovasi rumah tanpa perlu heboh di media sosial. Rahasia yang paling pertama adalah arisan, yang sebenarnya itu adalah cara paling halus untuk memaksa diri sendiri menabung setiap bulan tanpa ada alasan untuk bolos. Arisan bukan cuma ajang pamer baju baru atau gosip semata, tapi bagi ibu zaman dulu, itu adalah cicilan tanpa bunga yang sangat membantu saat nama kita keluar di saat yang tepat. Bayangkan saja kalau uang itu disimpan sendiri, pasti sudah habis buat beli promo kopi kekinian atau jajan makanan yang sedang viral. Jadi arisan ini memaksa kita untuk disiplin karena malu sama anggota yang lain kalau sampai nunggak bayar. Trik kedua yang sering kita lihat adalah celengan uang receh yang ditaruh di tempat tersembunyi seperti bawah kasur, atau celengan ayam dari tanah liat yang beratnya minta ampun. Ibu zaman dulu itu sangat menghargai setiap keping uang logam, karena mereka tahu kalau dikumpulkan sedikit demi sedikit lama-lama bisa jadi bukit yang cukup buat DP rumah atau beli perabot. Jangan remehkan uang kembalian belanja sayur ya Bu, karena kalau kita telaten mengumpulkannya setiap hari tanpa dicolek-colek, pasti hasilnya akan membuat kita kaget sendiri saat celengan itu dipecahkan. Ini jauh lebih baik daripada uang receh kita berceceran di dalam tas atau malah hilang entah kemana saat kita sedang sibuk cari kunci motor. Selanjutnya, trik ketiga yang paling ikonik adalah investasi perhiasan emas yang bisa dipakai sekaligus disimpan sebagai aset masa depan yang nilainya jarang turun. Ibu kita dulu kalau punya uang lebih pasti larinya ke toko emas buat beli cincin atau kalung, bukannya beli tas branded yang harganya langsung anjlok begitu keluar dari toko. Emas ini adalah penyelamat saat butuh dana darurat atau modal buat nambah bayar cicilan rumah, karena sifatnya yang sangat liquid dan mudah sekali dicairkan kapan saja. Lucunya, kita sekarang lebih suka investasi di saham yang grafiknya merah terus, atau malah terjebak investasi bodong yang janji manisnya melebihi janji mantan waktu mau putus. Trik keempat adalah sistem amplop yang membagi semua pengeluaran dalam kategori yang sangat ketat dan tidak boleh diganggu-gugat sama sekali. Setiap habis gajian, mereka langsung membagi uang ke dalam amplop listrik, amplop beras, amplop sekolah anak, dan yang paling penting adalah amplop tabungan masa depan. Ibu zaman dulu itu lebih disiplin dari tentara kalau urusan isi amplop ini, karena mereka pantang mengambil uang dari amplop lain hanya untuk menuruti keinginan sesaat yang tidak penting. Kita sekarang mungkin sudah pakai aplikasi dompet digital gitu, tapi isinya seringkali tercampur aduk sampai bingung mana uang buat bayar kontrakan dan mana uang buat belanja diskon tengah malam. Trik kelima adalah budaya memasak sendiri dan sangat jarang jajan di luar kecuali ada acara yang benar-benar spesial atau penting sekali. Ibu kita dulu itu kreatifnya luar biasa karena
bisa menyulap bahan sederhana jadi masakan mewah yang bikin suami dan anak betah makan di rumah terus. Dengan tidak sering pesan makanan lewat aplikasi daring yang ongkos kirimnya terkadang lebih mahal dari harga kerupuknya. Kita sebenarnya sudah menabung banyak sekali uang setiap bulannya. Bayangkan saja, kalau sehari kita bisa hemat Rp50.000 saja dari uang jajan, dalam sebulan sudah terkumpul 1,5 juta rupiah yang sangat lumayan buat nambah tabungan rumah. Trik keenam yang patut kita tiru adalah sangat anti dengan yang namanya hutang untuk hal-hal konsumtif atau hanya demi gengsi semata di depan tetangga. Ibu zaman dulu itu kalau mau beli barang elektronik atau baju baru pasti menunggu uangnya terkumpul dulu secara tunai. Bukannya pakai fitur cicilan yang bunganya mencekik leher. Mereka lebih memilih pakai baju yang itu saja, tapi hatinya tenang daripada pakai baju baru setiap hari. Tapi tiap kali ada orang ketuk pintu, rumah langsung sembunyi karena takut itu penagih hutang. Prinsip hidup sederhana tanpa beban bunga ini membuat mereka punya nafas finansial yang lebih panjang untuk fokus mengejar impian punya rumah sendiri. Trik ketujuh adalah selalu punya usaha sampingan sekecil apapun itu, mulai dari jualan gorengan sampai jadi makelar tanah di sela waktu mengurus rumah tangga. Ibu zaman dulu itu tidak pernah malu buat cari tambahan uang receh, asalkan halal dan bisa menambah pundi-pundi tabungan yang sedang dikumpulkan. Mereka sadar kalau cuma mengandalkan satu sumber penghasilan saja pasti akan lama sampainya ke tujuan. Jadi mereka harus lebih gesit mencari peluang yang ada di sekitar mereka. Kita sekarang sebenarnya lebih mudah karena bisa jualan apa saja lewat media sosial tanpa harus keluar rumah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita punya niat yang sekuat ibu kita dulu? Trik ke-8 adalah memegang prinsip memakai barang sampai benar-benar rusak atau tidak bisa diperbaiki lagi sebelum memutuskan untuk beli yang baru. Ibu kita dulu kalau panci bocor ya ditambal, kalau baju sobek sedikit ya dijahit. Bukannya sedikit-sedikit langsung ganti model terbaru karena malu dilihat orang. Gaya hidup minimalis ala zaman dulu ini secara tidak langsung membuat pengeluaran menjadi sangat minim dan uangnya bisa dialihkan ke hal yang lebih besar manfaatnya. Gengsi itu sebenarnya mahal harganya, tapi tidak ada gunanya kalau cuma buat pamer sementara kita sendiri pusing 7 keliling memikirkan masa depan tempat tinggal keluarga. Trik ke-9 adalah kekuatan niat yang kuat dibarengi dengan doa yang tidak pernah putus kepada Sang Pencipta agar dimudahkan jalannya. Ibu zaman dulu itu punya keyakinan bahwa setiap keluarga pasti akan diberikan jalan untuk punya rumah sendiri, asalkan mereka mau berusaha keras dan tidak menyerah dengan keadaan. Kedisiplinan mereka bukan cuma soal angka di atas kertas, tapi soal tekad untuk memberikan tempat berteduh yang layak bagi anak cucu mereka kelak. Tanpa niat yang bulat dan spiritualitas yang kuat, semua trik finansial sehebat apapun tidak akan pernah berhasil. Karena godaan untuk belanja itu akan selalu datang setiap saat. Kalau dipikir-pikir lagi memang ada sedikit sindiran untuk diri kita sendiri yang hidup di zaman serba instan dan penuh kemudahan teknologi ini ya Bu. Kita seringkali terlalu sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain di layar ponsel. Sampai lupa kalau rumah impian itu dibangun dari tetesan keringat dan penghematan yang nyata. Memang sulit menahan godaan belanja online yang cuma tinggal klik saja langsung sampai rumah. Tapi ingatlah bahwa rasa puas belanja itu cuma sebentar, sedangkan rasa punya rumah sendiri itu nikmatnya seumur hidup. Mari kita jujur pada diri sendiri, apakah kita sudah cukup berjuang seperti ibu kita dulu, atau kita cuma jago berencana tapi nol besar dalam pelaksanaan. Melihat kembali perjuangan ibu kita dulu seharusnya membuat kita merasa malu kalau sampai sekarang masih hobi mengeluh tanpa melakukan perubahan apapun dalam mengatur keuangan. Memang kondisi ekonomi sekarang berbeda jauh dan tantangannya mungkin lebih berat. Tapi
prinsip dasar menabung itu tetap sama dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Keberhasilan mereka adalah bukti nyata bahwa keterbatasan uang bukan penghalang utama untuk punya aset properti, asalkan kita punya mental yang kuat dan kesabaran yang ekstra. Jangan sampai kita jadi generasi yang cuma bisa bermimpi punya rumah, tapi tabungannya habis hanya untuk membiayai gaya hidup yang sebenarnya kita tidak mampu. Mulai sekarang mari kita bangun optimisme bahwa kita juga bisa mengikuti jejak sukses ibu kita dalam mengamankan masa depan keluarga. Lewat rumah sendiri, tidak ada kata terlambat untuk mulai menerapkan trik nabung paksa ini, meskipun harus dimulai dari langkah yang paling kecil dan sederhana sekalipun. Ingatlah bahwa setiap rupiah yang kita simpan dengan penuh perjuangan hari ini adalah batu bata yang akan menyusun dinding rumah impian kita di masa depan nanti. Ibu adalah manajer keuangan terbaik dalam keluarga. Jadi gunakanlah kekuatan itu untuk membawa keluarga kita menuju kehidupan yang lebih stabil dan sejahtera tanpa harus bergantung pada belas kasihan orang lain. Semoga pembahasan santai kita kali ini bisa memberikan semangat baru buat ibu semua agar lebih semangat lagi dalam memutar otak dan mengelola keuangan rumah tangga demi rumah impian. Terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan panjang lebar ini. Mari kita saling mendoakan agar rezeki kita semua dilancarkan dan impian punya rumah cepat terwujud dalam waktu dekat. Sampai jumpa di obrolan berikutnya yang tidak kalah seru dan bermanfaat untuk kita para pejuang keluarga yang luar biasa hebat setiap harinya. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.